Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah dengan NIM 220209500006. Saya berasal dari kelas PTIKA Angkatan 2022. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan steganografi dan watermarking. Nah, sebelum saya mempraktikkannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan steganografi dan watermarking. Jadi, steganografi dan watermarking adalah dua cara untuk menyembunyikan informasi di dalam gambar, video, atau file lainnya dengan tujuan yang berbeda. Nah, steganografi itu adalah cara untuk menyembunyikan pesan rahasia atau informasi di dalam data yang tampaknya biasa, seperti gambar, teks, atau audio. Nah, tujuan utama dari steganografi ini adalah agar orang lain tidak menyadari keberadaan pesan tersebut. Contohnya, kita bisa menyembunyikan pesan teks di dalam gambar dengan cara mengubah beberapa bit warna gambar tanpa mengubah penampilannya secara signifikan. Orang yang melihat gambar tersebut mungkin tidak akan menyadari adanya pesan tersembunyi. Di dalam mempraktikannya nanti, metode yang saya gunakan adalah metode LSB atau Least Significant Bit. Nah, metode ini memungkinkan kita untuk menyisipkan pesan ke dalam file gambar dengan mengganti bit-bit paling tidak signifikan dalam data pixel gambar tanpa mengganggu penampilan visual yang signifikan. Jadi teman-teman, dengan menggunakan metode LSB ini, ketika kita menyisipkan gambar ke dalam menyisipkan pesan ke dalam file gambar, maka bit dari file gambar tersebut akan sedikit berubah karena di dalamnya terdapat pesan atau teks yang kita sisipkan. Jadi dalam praktik saya nanti, saya itu menggunakan CMD atau CMD yang terdapat di laptop saya. Baik, langsung saja kita praktikkan bagaimana cara melakukan steganografi. Nah, langkah pertama, kita pastinya menyiapkan terlebih dahulu filenya dan gambar yang akan kita tempati untuk menyisipkan filenya. Di sini saya menggunakan file Word yang bernama secret atau rahasia. Kemudian foto yang akan saya tempati untuk menyisipkan file Word-nya yaitu foto yang berisikan desain saya yang saya beri nama desain juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan file Word-nya, kemudian kita jadikan rar file Word-nya. Bisa menggunakan add to arsip dan add to secret rar. Di sini saya menggunakan add to arsip. Kemudian kita klik OK. Nah, file rar-nya akan muncul seperti ini dengan nama secret juga. Kemudian kita bisa menekan Windows R, bisa juga kita ketikkan di sini CMD, kemudian kita enter. Nah, akan muncul tampilan CMD seperti ini. Langkah selanjutnya kita ketikkan kode yaitu D, yaitu tempat dari file kita, yaitu berada di directory D. Makanya saya ketikkan D di sini, kemudian titik 2, selanjutnya kita enter. Kemudian kita masukkan CD. Kemudian nama file kita yaitu steganografi dan watermarking yang berada di data D. Steganografi dan watermarking. Jadi kita harus memastikan bahwa nama file yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan nama file yang kita tempati. Kemudian kita enter. Nah, langkah selanjutnya kita ketikkan copy
spasi string B, kemudian kita masukkan nama foto yang akan kita tempati nanti sisipkan filenya, yaitu desain kita harus memastikan bahwa filenya itu PNG atau JPG. Nah, kebetulan foto yang saya sisipkan itu adalah PNG, bukan JPG. PNG, kemudian plus atau tambah, kemudian kita masukkan file rar-nya, yaitu secret.rar spasi, kemudian nama, kita ketikkan nama dari hasil fotonya, misalnya saja hasil JPG. Nah, sebelum itu saya pastikan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita enter, maka hasil fotonya akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya kita hapus saja, kemudian kita bisa lihat bahwa ukurannya itu berubah dari yang 948 KB menjadi 1541 KB. Jadi ada perubahan size atau ukuran file fotonya tadi. Lalu bagaimana jika filenya sudah tersembunyi? Bagaimana jika kita ingin membuka filenya? Terlebih dahulu saya hapus dulu filenya ini. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian open with WinRAR Archiver. Maka filenya akan terbuka, dan fileware yang tadi kita masukkan itu atau kita sembunyikan bisa kita seret kembali ke dalam filenya. Nah, maka akan muncul fileware yang kita sembunyikan tadi. Jadi begitulah cara untuk melakukan steganografi atau menyembunyikan file dengan menyisipkan file kita ke dalam gambar. Dengan kalau sekilas tadi gambarnya itu hampir sama, tidak ada perubahan, tetapi kita bisa melihat dari ukurannya tadi bahwa akan bertambah karena file yang kita sisipkan itu. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan watermarking? Jadi watermarking itu adalah cara untuk memberi tanda atau label pada suatu media seperti gambar atau video untuk mengidentifikasi pemiliknya atau memberikan informasi tambahan. Watermark biasanya terlihat dan tidak tersembunyi, dan tujuannya adalah untuk melindungi hak cipta atau memberitahu pemirsa bahwa media tersebut milik seseorang. Misalnya, ketika kita melihat gambar dengan teks nama saya, di sudutnya itu adalah watermark yang menunjukkan siapa yang memiliki gambar tersebut. Dalam praktik saya, metode yang saya gunakan adalah sama dengan pas saya melakukan steganografi tadi, yaitu metode LSB, Least Significant Bit, yang menggantikan bit-bit dalam berkas gambar atau media lainnya tanpa mengubah tampilan visual yang ada pada gambar. Saya menggunakan aplikasi OpenPub. Di sini saya akan melakukan cara untuk melakukan watermarking. Jadi langkah pertamanya yaitu kita download aplikasi OpenPub-nya tadi. Di sini saya telah mendownload aplikasi OpenPub-nya itu di Google, yaitu di website resmi dari OpenPub-nya. Jika kita sudah mendownloadnya, kita ekstrak terlebih dahulu, klik kanan, kemudian kita ekstrak here atau ekstrak file. Nah, maka filenya akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita buka. Di sini sudah ada aplikasinya. Bisa kita klik langsung.
Kita tunggu. Nah, begini adalah tampilan aplikasi OpenPub-nya ketika kita membukanya. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan watermarking? Jadi kita mengklik set mark atau kita menyetelnya. Kemudian kita insert mark, yaitu misalnya kita masukkan watermarking. Bisa juga nama dari watermarknya, yaitu nama watermark yang ingin saya masukkan yaitu Nurfaar. Kemudian add carrier, yaitu kita akan menambahkan foto yang ingin kita tambahkan watermarkingnya, yaitu berada di data tadi. Kemudian steganografi dan watermarking. Kemudian friends, di sini saya memilih fotonya. Kemudian kita klik open, kita tunggu prosesnya. Mungkin agak sedikit lama, tetapi kita tunggu saja prosesnya karena memang sedikit lama proses penginputannya. Oke, sudah terinput. Kemudian kita set mark. Nah, di sini maksudnya kita ingin menyimpan nanti hasil watermarknya itu di mana. Di sini misalnya saya simpan di picture. Kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu saja proses aplikasinya sedang membuat watermarkingnya atau watermarknya. Sama seperti tadi, prosesnya itu agak sedikit lama atau bisa dibilang lumayan lama menunggunya. Ya, prosesnya cukup memakan waktu. Oke, jika sudah ada tampilan seperti ini, maka bisa dibilang watermarking kita sudah berhasil. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita close. Nah, kan itu tadi cara untuk melakukan watermarking pada fotonya. Bagaimana cara kita mengecek bahwa watermarking kita sudah berhasil? Nah, langkah selanjutnya kita tetap membuka aplikasi OpenPub-nya. Kemudian kita klik menu check mark. Kemudian kita klik add carrier. Kemudian kita masukkan tadi tempat atau lokasi dari foto watermarkingnya. Kemudian kita cari gambarnya, yaitu friends tadi. Kemudian kita open. Nah, di sini kita tunggu karena aplikasinya sedang mengecek apakah watermarking sudah berhasil atau tidak. Ya, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, aplikasinya memakan waktu lama untuk melakukan proses. Nah, jadi kita sudah menginput fotonya, kemudian kita bisa langsung melakukan check mark. Kita tunggu lagi prosesnya yang memakan waktu.
sudah ada tampilan bahwa tugas selesai atau berhasil. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tandanya kita atau foto yang kita cek tadi benar-benar sudah memiliki watermark, yaitu Nurfa Art, yang sesuai dengan watermark yang saya masukkan tadi, nama watermarknya. Berarti cara kita sudah benar dan kita sudah melakukan atau mempraktikkan cara melakukan watermarking dengan menggunakan aplikasi OpenPub tadi. Jadi bisa kita simpulkan apa perbedaan utama antara steganografi yang bertujuan untuk menyembunyikan informasi, sementara watermarking itu bertujuan untuk menandai atau melindungi informasi. Jadi keduanya itu bisa kita bedakan. Baik, demikian pemaparan bagaimana cara melakukan watermarking dan steganografi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.